Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fathan Ramadhani. Eh, Kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang materi saya untuk tugas besar mata kuliah manajemen strategik. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama yang akan dibahas adalah keputusan strategis. Mengambil keputusan strategis. Mengambil keputusan strategis adalah proses menentukan arah jangka panjang yang akan diambil oleh organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan strategis biasanya berdampak besar pada keberhasilan jangka panjang dan mencakup berbagai aspek organisasi. Pengertiannya, keputusan strategis adalah keputusan mendasar yang memiliki dampak jangka panjang terhadap organisasi. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajemen puncak dan berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Contoh keputusan strategis adalah ekspansi pasar, inovasi produk baru, atau kemitraan strategis. Berikut adalah beberapa ciri-ciri keputusan strategis. Yang pertama adalah jangka panjang. Keputusan ini tidak hanya berfokus pada masalah sehari-hari, tetapi lebih pada rencana jangka panjang yang mempengaruhi masa depan organisasi. Jadi, keputusan strategis dirancang untuk memengaruhi arah dan keberhasilan organisasi dalam periode waktu yang panjang, biasanya bisa bertahun-tahun. Contoh keputusan untuk masuk ke pasar internasional mungkin memerlukan persiapan bertahun-tahun, termasuk membangun infrastrukturnya, memahami regulasi lokal, dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai. Lalu berikutnya adalah dampak besar. Keputusan strategis dapat membawa perubahan signifikan pada struktur, operasional, atau arah organisasi. Lalu berikutnya melibatkan ketidakpastian. Karena berfokus pada jangka panjang, keputusan strategis seringkali diambil dalam kondisi ketidakpastian dan memerlukan analisis risiko yang matang. Keputusan strategis seringkali dibuat dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena menyangkut masa depan yang tidak dapat diprediksi dengan sempurna. Contohnya meluncurkan produk baru di pasar yang baru berkembang mungkin menghadapi ketidakpastian seperti preferensi konsumen yang belum jelas atau regulasi yang belum stabil. Lalu selanjutnya adalah memerlukan sumber daya yang besar. Keputusan strategis dapat membawa perubahan signifikan pada struktur operasional atau arah organisasi. Nah, keputusan strategis biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan, termasuk finansial, tenaga kerja, dan waktu. Contoh, inisiatif transformasi digital dalam sebuah organisasi membutuhkan investasi besar dalam teknologi, pelatihan karyawan, dan selanjutnya tahapan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan strategis adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Contoh, jika masalahnya penurunan pasar akibat masuknya pesaing baru, peluang dalam itu adalah meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan. Berikutnya adalah pengumpulan informasi dan analisis. Setelah masalah atau peluang diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi terkait dan melakukan analisis yang mendalam. Contoh, jika peluangnya adalah ekspansi ke pasar baru, maka informasi yang relevan meliputi potensi pasar, regulasi lokal, dan kebutuhan konsumen. Lalu berikutnya adalah pengembangan alternatif. Berdasarkan informasi yang terkumpul, beberapa alternatif keputusan dikembangkan. Setiap alternatif perlu dievaluasi dari segi keuntungan, kerugian, dan risiko. Contoh alternatifnya, jika masalah adalah penurunan pangsa pasar, alternatifnya bisa berupa rebranding, memperluas distribusi, atau meluncurkan produk baru. Berikut adalah evaluasi dan pemilihan alternatif. Setelah alternatif dikembangkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi setiap alternatif tersebut dengan memperhatikan dampak jangka panjang dan jangka pendek, biaya resiko, dan kesesuaian dengan tujuan strategis organisasi. Habis itu adalah pelaksanaan keputusan. Keputusan yang telah diambil kemudian diimplementasikan. Untuk keputusan masuk ke pasar baru, ini contoh pelaksanaan melibatkan pengaturan logistik, rekrutmen lokal, dan kampanye pemasaran. Untuk yang terakhir, evaluasi dan kontrol. Langkah terakhir dalam pengambilan keputusan strategis adalah evaluasi terhadap hasil dari keputusan yang diambil. Contoh, jika target tidak tercapai, seperti penjualan produk baru yang rendah, analisis diperlukan untuk mengatur
mengetahui penyebabnya. Misalnya strategi pemasaran yang kurang efektif itu harus dianalisis lagi dan dibenarkan. Lalu berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Perubahan dalam lingkungan ini seringkali tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Berikutnya adalah budaya organisasi. Nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang berlaku dalam organisasi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Budaya ini sangat memengaruhi cara keputusan dibuat. Berikut adalah sumber daya. Ketersediaan sumber daya internal sangat menentukan jenis keputusan strategis yang dapat diambil oleh organisasi. Ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknologi, juga menjadi pertimbangan penting. Berikut adalah pemangku kepentingan. Pendapat dan kepentingan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan strategis. Lalu berikutnya adalah contoh keputusan strategis. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Perusahaan memutuskan untuk memperluas bisnis ke negara lain. Di sini contoh adalah Starbucks. Starbucks memutuskan untuk memasuki pasar Cina dengan penyesuaian menu yang lebih lokal dan desain toko yang menarik bagi konsumen di wilayah tersebut. Berikutnya adalah inovasi produk. Perusahaan memilih untuk menginvestasikan dana besar dalam riset dan pengembangan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Di sini contohnya adalah perusahaan Samsung. Samsung berinovasi dengan merilis ponsel layar yang bisa dilipat, foldable phone seperti Galaxy Z Fold, dan Galaxy Z Flip. Itu salah satu contoh inovasi produk baru untuk Samsung. Lalu yang terakhir ada aliansi atau kemitraan. Mengambil keputusan untuk bermitra dengan perusahaan lain guna mengoptimalkan distribusi atau teknologi. Di sini contohnya bisa Spotify dan Facebook. Mereka bermitra untuk mengintegrasikan fitur musik di platform Facebook, memungkinkan pengguna untuk mendengarkan dan membagikan musik dengan mudah. Lalu berikut adalah tantangan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama adalah ketidakpastian masa depan, perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Perusahaan teknologi menghadapi tantangan dalam menentukan investasi teknologi masa depan, karena risiko bahwa teknologi yang dipilih mungkin menjadi usang sebelum diterapkan sepenuhnya. Berikut adalah resistensi terhadap perubahan. Perubahan besar seringkali menghadapi resistensi dari internal organisasi. Restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi menghadapi resistensi dari karyawan yang merasa perubahan akan berdampak negatif pada keamanan kerja mereka. Lalu berikut adalah kompleksitas masalah. Masalah strategis seringkali bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga membutuhkan analisis yang menyeluruh. Sebuah perusahaan menghadapi kompleksitas dalam memutuskan apakah akan melakukan akuisisi perusahaan lain karena melibatkan analisis finansial, kesesuaian budaya, dan dampak kompetitif. Berikut pentingnya keputusan strategis. Keputusan strategis penting karena menentukan arah jangka panjang organisasi, memengaruhi daya saing, inovasi, dan keberlanjutan dalam pasar. Tanpa keputusan strategis yang tepat, organisasi beresiko stagnan atau gagal bersaing di pasar yang dinamis. Berikut adalah analisis mikro lingkungan industri organisasi. Analisis mikro lingkungan industri perusahaan adalah proses evaluasi faktor-faktor yang berada di dalam industri di mana suatu perusahaan beroperasi. Ini bertujuan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berasal dari lingkungan industri yang dapat mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan. Pengertian analisis mikro atau lingkungan industri adalah kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang langsung memengaruhi operasi perusahaan di dalam industri tertentu. Berikut adalah tujuan analisis lingkungan industri. Yang pertama adalah memahami kondisi persaingan, mengidentifikasi siapa pesaing utama dan bagaimana strategi mereka memengaruhi pasar. Berikut adalah mengidentifikasi peluang kompetitif, mengenali tren yang dapat dimanfaatkan untuk keunggulan bisnis. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi ancaman, menilai faktor eksternal yang dapat merusak posisi organisasi. Lalu yang terakhir adalah menyelaraskan strategi,
Membantu perusahaan menyesuaikan strategi dengan kondisi industri. Berikut adalah model yang digunakan dalam analisis lingkungan industri. Di sini ada dua model utama yang sering digunakan, yaitu Porter's Five Forces dan analisis SWOT. Oke, yang pertama akan dibahas tentang Porter's Five Forces. Model ini dikembangkan oleh Michael E. Porter dan digunakan untuk menilai daya tarik industri berdasarkan 5 kekuatan kompetitif utama, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Pendatang baru yang masuk ke industri dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan yang sudah ada. Contoh, industri teknologi memiliki hambatan masuk rendah, memungkinkan startup baru bersaing dengan perusahaan yang udah besar. Lalu yang kedua adalah daya tawar pemasok, bargaining power of suppliers. Pemasok yang kuat dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan harga bahan baku atau menurunkan kualitas barang yang mereka sediakan. Contoh dalam industri otomotif, pemasok suku cadang tertentu memiliki daya tawar tinggi karena jumlah pemasok yang terbatas. Lalu yang ketiga adalah daya tawar pembeli, bargaining power of buyers. Pembeli atau konsumen dapat memengaruhi harga dan kualitas produk. Daya tawar pembeli dipengaruhi oleh jumlah alternatif yang tersedia, pentingnya produk bagi pembeli, dan kemampuan pembeli untuk beralih ke produk pesaing. Contoh, konsumen di industri retail elektronik memiliki daya tawar tinggi karena banyaknya merek yang tersedia. Lalu ada ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Produk atau jasa pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang berbeda menjadi ancaman bagi perusahaan. Contoh, industri taksi tradisional di Indonesia menghadapi ancaman besar dari layanan ride sharing seperti Gojek atau Grab. Lalu berikut ada persaingan antar pesaing yang ada, competitive rivalry amongst existing competitors. Kekuatan persaingan di dalam industri akan memengaruhi profitabilitas. Jika persaingan sangat ketat, margin keuntungan bisa lebih kecil. Contoh di industri telekomunikasi di Indonesia memiliki persaingan ketat antara operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats adalah metode lain yang sering digunakan dalam analisis mikro. Oke, kita akan membahas SWOT mulai dari Strength yang S-nya. Strength atau kekuatan yaitu faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Contoh, merek yang kuat, teknologi canggih, atau jaringan distribusi yang luas. Berikutnya adalah weaknesses atau kelemahan, faktor internal yang membatasi kemampuan perusahaan. Contohnya, modal terbatas, kurangnya inovasi, atau manajemen yang lemah. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, contoh tren pasar baru, atau kebijakan pemerintah yang mendukung. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Faktor eksternal yang dapat merugikan perusahaan, contoh pesaing baru atau perubahan regulasi yang merugikan. Lalu berikut adalah beberapa faktor-faktor dalam analisis lingkungan industri. Yang pertama adalah konsumen dan preferensi pasar. Dari preferensi pasar, demografi konsumen, dan perubahan preferensi memengaruhi permintaan produk. Contoh, perusahaan fashion, pakaian-pakaian harus menyesuaikan desain mereka dengan tren terbaru untuk menarik konsumen. Lalu adalah yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah cara perusahaan beroperasi. Di sini contohnya e-commerce mendorong perusahaan retail tradisional untuk mengembangkan platform online. Yang ketiga adalah pesaing. Analisis strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing membantu perusahaan merancang strategi kompetitif. Contohnya, menilai harga, kualitas produk, atau strategi pemasaran pesaing. Lalu yang keempat adalah regulasi pemerintah. Peraturan tentang pajak, lingkungan, atau tenaga kerja memengaruhi operasi perusahaan. Contohnya, regulasi emisi karbon memaksa perusahaan otomotif untuk beralih ke kendaraan listrik. Lalu pembahasan terakhir materi kita adalah implementasi analisis mikro dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik. Jadi menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, menciptakan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Jadi mengoptimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
Lalu yang ketiga, memitigasi resiko dengan menyesuaikan strategi terhadap ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan industri. Jadi mengidentifikasi ancaman dan menyesuaikan strategi untuk mengurangi dampak negatif. Lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan sumber daya dan efisiensi operasional dengan merespons perubahan dalam kekuatan pasar. Jadi meningkatkan alokasi sumber daya berdasarkan analisis yang mendalam. Jadi mungkin segitu saja untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada materi yang kurang jelas. Mohon maaf banget. Segitu saja. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.